Shalom, salam damai saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sekalian bersama lagi dalam renungan santapan firman Tuhan. Bersamaan Isnin 9 Mac 2026 dalam masa Prapaskah. Bacaan firman Tuhan hari ini daripada Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Mari bersama mendengar dan merenungkannya. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, melainkan daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat letak kota itu, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini kita sekalian diajak untuk merenungkan tentang bahayanya berprasangka dan hati yang tertutup terhadap kebenaran. Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri, mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan bersifat menyeluruh dan tidak terbatas pada kelompok tertentu. Kita dipanggil untuk meruntuhkan tembok kedengkian, sentiasa menerima teguran dan terbuka pada kasih Allah yang melangkur semua orang. Orang Nazaret menolak Yesus karena mereka merasa mengenal latar belakangnya, sehingga mereka menutup diri dari kebenaran yang dibawanya. Nah, saudara-saudari, kita pun seringkali tidak menghargai kebenaran atau kasih yang datang dari orang yang terdekat atau sederhana. Dalam Injil, Yesus merujuk pada Elia yang diutus ke janda Sarfat dan Nabi Elisa yang menyembuhkan Naaman, bangsa asing atau orang kafir. Hal ini menegaskan kepada kita sekalian bahwa rahmat Tuhan tidak terbatas pada kelompok kita saja atau umat beriman saja, melainkan
untuk semua orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudari, kemarahan orang Nazaret timbul dari kecemburuan karena Yesus dianggap memihak pada orang asing. Maka apa yang tersirat dalam Injil hari ini mengajak kita untuk memeriksa hati dari kedengkian yang mengerdilkan jiwa dan mengganggu persaudaraan, apalagi dalam masa prapaskah ini. Meskipun ditolak, Yesus tetap berjalan di antara mereka. Ini adalah tauladan panggilan kita untuk tetap berpegang teguh pada iman dan misi, meskipun ditolak atau tidak dihargai oleh sesama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.